Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast Mandapas alias ini Pasuruan. Pada siang hari ini, kita akan berbincang santai dengan Ibu Dr. Nini dari Balai Diklat Surabaya dan Bapak Fatoni, pengawas pembina MAN 2 Pasuruan. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana terkait pelaksanaan IKMBK di MAN 2 Pasuruan? Saya beri kesempatan kepada Ibu Nini terlebih dahulu sebagai BI dari Balai Diklat Keagamaan Pasuruan. Monggo Bu Nini. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat untuk MAN 2 Pasuruan karena terpilih dalam tim IKMBK yang ada di Kabupaten Pasuruan, karena tidak semua MAN yang ada di Jawa Timur itu terpilih menjadi bagian dari tim IKMBK. Alhamdulillah. Jadi IKMBK ini kepanjangannya adalah implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas. Jadi kurikulum ini, IKMBK ini memang diharapkan menjadi sebuah program yang berkelanjutan. Kalau IKM saja, pelatihan IKM saja itu biasanya dilaksanakan hanya dalam waktu 6 hari, tapi IKMBK itu pelaksanaannya selama 6 bulan. Kenapa begitu? Karena dalam waktu 6 bulan ini diharapkan pelaksanaan IKM yang ada di madrasah itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi terlaksana sampai ke prakteknya ya. Jadi bukan hanya sekedar teori saja, tapi bagaimana bisa dipraktekkan di kelas. Ya, seperti yang ini nanti bisa diterapkan juga kalau Pasuruan itu, karena dulu juga pernah menjadi pilotingnya lesson study, ya disilahkan kalau implementasinya IKMBK itu nanti digabung dengan ya, jadi digabung dengan kegiatan lesson study, karena di plan-nya itu sendiri kita bisa menganalisis CP menjadi TP dan ATP, dan itu akan memudahkan guru ketika nanti plan itu kan bersama-sama. Jadi ketika menganalisis CP menjadi TP, kemudian dari TP itu nanti dibuat modul ajarnya, memilih strategi pembelajarannya, itu dibahas, dikupas bersama-sama pada saat plan dan diterapkan pada saat do dan direfleksi setelah proses pembelajaran. Nah, untuk IKMBK ini memang karena menjadi piloting, tapi di sini menggunakan DIPA dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Jadi DIPA-nya Balai Diklat, jadi kami hadir ke sini ini alhamdulillah dibiayai di Balai Diklat gitu. Terima kasih Ibu Nini atas masukan-masukannya, dan mudah-mudahan ke depan di MAN 2 Pasuruan ini akan menerapkan lesson study bersama-sama dengan implementasi kurikulum merdeka. Sekarang monggo Pak Fatoni, saya beri kesempatan untuk menyampaikan apa yang dirasakan dalam pelaksanaan IKMBK di MAN 2 Pasuruan. Dipersilakan. Terima kasih Bu Herlina atas kesempatan. Kita perlu bersyukur bahwa salah satu madrasah yang menjadi pilot project-nya IKMBK di Provinsi Jawa Timur, ya, khususnya itu Pasuruan, adalah di MAN 2. Kita tahu bahwa launching kurikulum ini menjadi kurikulum nasional itu kan berlaku tahun 2024, per tahun ini. Ya. Dan juga bagi madrasah itu kan bisa dikatakan kurikulum merdeka itu kan masih agak-agak baru ya. Saya melihat di sini rata-rata
teman-teman di guru itu masih mandiri dalam memahami kurikulum merdeka ini, sehingga pengertiannya, pemahaman kurikulum merdeka menjadi terfragmentasi ya, dengan persepsinya masing-masing. Alhamdulillah di sini ada program dari BDK Jawa Timur yang mengadakan acara ini, sehingga teman-teman tadi itu yang terfragmentasi itu bisa tersatukan pendapatnya. Dan kita tahu lagi bahwa implementasi itu atau di sini pengertian pemahaman kurikulum merdeka itu kan tidak semua guru memahami. Dan dalam keterbatasan waktu itu kan mungkin tidak semua guru akan tercover di dalam proses ini, sehingga dia bisa mengimplementasikan dengan baik. Makanya di sini nantinya setelah kegiatan IKMBK yang di Mandua itu bukan serta-merta lantas pengetahuan ini tidak hanya untuk Mandua, tapi perlu juga didiseminasikan ke lembaga-lembaga lain, minimal ke guru-guru yang pertama tidak ikut dalam kegiatan IKMBK, yang kedua juga ke anggota KKM. Dengan demikian nantinya pemahaman terhadap IKM ini bisa merata. Kalau lembaga-lembaga yang tadi menjadi flat project itu mudah melaksanakan ini, insya Allah nanti seluruh Jawa Timur khususnya itu banyak madrasah yang akan memahami. Oleh karena itu di sini, mari kita manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, biar pemahaman kita terhadap IKMBK itu menjadi utuh. Jadi, apalagi kita tahu bahwa regulasi tentang kurikulum itu cepat berubah itu. Kemarin sebelum kita mengadakan diklat itu pakai peraturan PMA nomor 347, tapi begitu selesai dan kita mau mempraktekkan, ganti lagi. Ya, itu mulai berubah menjadi 450. Sehingga dengan adanya komunitas ini, itu bisa kita langsung merespon itu dan menyamakan persepsi terhadap IKMBK. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatoni. Ini tadi sama Bu Nini kan juga bisa mungkin berbasis lesson study gitu ya Bu Nini ya. Kami berharap nantinya di MAN 2 Pasuruan ini bisa melaksanakan lesson study terlebih dahulu Bapak Fatoni sebelum kita ke anggota KKM yang lain. Akan tetapi untuk IKM-nya mungkin kita kalau memang ada tugas dari madrasah, karena saya salah satu perwakilan dari guru yang mengikuti IKMBK. Jadi guru MAN 2 Pasuruan salah satunya, alhamdulillah saya. Ini akan bismillah akan ikut mungkin berkontribusi untuk melaksanakan IKM di MAN 2 Pasuruan dan nantinya akan mengimbaskan insya Allah ke anggota KKN. Terkait lesson study mungkin Bu Nini ada masukan sedikit, meskipun saya pernah ikut lesson study Bu Nini, tapi ya mungkin kan ada perkembangan. Jadi Bu Nini mungkin sedikit masukan terkait lesson study. Kalau pengalaman saya pernah itu saya laksanakan pada saat supervisi guru, yaitu melaksanakan lesson study. Mungkin dari Bu Nini apakah seperti itu atau bagaimana Bu Nini? Ya sebenarnya terima kasih. Untuk lesson study itu sama, yaitu ada plan, ada do dan ada see. Nah, cuman sekarang bagaimana kita memunculkan ruhnya ini yang penting gitu, memunculkan ruhnya. Kenapa saya sampaikan ruhnya? Orang itu kalau tidak paham dengan lesson study itu juga tidak akan semangat. Coba aja bayangkan ketika harus observasi di kelas, karena guru itu sudah biasa ngajar, kan bosen ya ketika di kelas. Karena tidak tahu esensinya apa. Tapi ketika sudah tahu esensinya, ketika lesson study itu open class, masuk ke kelas, melihat bagaimana pembelajaran di kelas, apakah
siswa-siswi itu belajar atau tidak di kelas. Nah, itu kan diobservasi, diamati. Kalau merasa ada misi seperti itu betah ya di kelas itu, mulai dari guru membuka pelajarannya sampai dengan menutup. Karena apa? Ketika guru membuka pelajaran, ini kan sebenarnya di IKMBK kan juga sudah dibahas gitu ya. Jadi ketika guru membuka pelajaran, itu memang sangat penting bagaimana di bagian pendahuluan. Pada saat pendahuluan itu bagaimana guru itu mengkondisikan peserta didiknya, mengkondisikan siswa-siswinya. Jadi sekiranya anak-anak itu sudah siap, kemudian bagaimana dimotivasi, kemudian diberikan pertanyaan pemantik. Untuk apa pertanyaan pemantik itu? Untuk menarik, stimulasi, agar menarik, ya, supaya betul. siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran. Jadi biar siswanya itu tertarik. Ternyata seperti ini, menumbuhkan rasa penasaran terhadap materi yang akan diberikan oleh guru. Kalau sudah seperti itu kan minat mereka bertambah, mereka akan antusias. Kemudian dari sisi gurunya juga, karena sekarang kalau kita itu ngajar kemudian diamati oleh orang lain, masa kita itu biasa-biasa saja kan? Enggak. Tentunya kita juga akan berusaha untuk antusias gitu ya. Ketika gurunya antusias, biasanya dampaknya siswanya juga antusias. Nah, kalau kita di kelas sudah rasa-rasa ngajar, kelihatan lesu, siswanya sama, aura yang di bawah itu aura yang kurang semangat. Akhirnya siswanya juga ikut tidak semangat gitu. Jadi memang di dalam lesson study itu ketika plannya itu kan, kalau di IKMBK kan sudah dibahas tentang bagaimana menganalisis CP menjadi TP. Kemudian dari TP yang ada ini kita menentukan strateginya yang kita tuangkan. Ya, strategi pembelajarannya kita tuangkan di modul ajar gitu. Nah, sampai di kelas tadi itu guru yang menjadi observer itu nanti mencatat aktivitas apa yang dilakukan oleh siswa. Tentunya yang dicatat adalah yang khusus. Khusus itu misalnya siswa yang tidak belajar, tidak tertarik dengan pelajaran gitu. Terus yang dicatat apa lagi? Siswa yang kelihatan antusias, kelihatan rajin, itu juga perlu dicatat. Nah, setelah guru menutup pelajarannya akan dilakukan refleksi. Memang refleksi itu bisa langsung dilaksanakan setelah pembelajaran, atau kalau misalnya karena ada kegiatan lain yang mendesak, boleh dilaksanakan besoknya. Tapi jangan seminggu lagi ya, udah lupa nanti catatannya ya. Jadi kalau misalnya mau merefleksi itu ya paling lama besoknya. Gitu, karena kondisi misalnya waktunya sudah sore karena open class-nya itu siang misalnya, sehingga tidak nutut kalau refleksi karena ada kegiatan lain. Itu bisa dijadwal seperti itu. Dan memang di sini peran kepala madrasah sama pengawas ya Pak ya. Kepala madrasah sama pengawas ini sangat penting. Kenapa? Karena pengawas sama kepala madrasah itu bisa merancang kegiatan lesson study ini untuk implementasi kurikulum merdeka ini di MAN 2 sehingga sukses. Jadi perlu dirancang maksudnya apa? Pembuat jadwalnya, kapan saatnya plan. Dan kalau misalnya keseluruhan itu kesulitan karena di sini gurunya banyak, itu bisa dibentuk kelompok-kelompok. Jadi mungkin kalau kelompok-kelompok itu sisi positifnya kelompok permapel misalnya, kelompok permapel itu manfaatnya mereka bisa mengamati sampai substantifnya, itu lebih efisien. Mereka bisa janjian kapan plannya, kapan do-nya, kapan C-nya. Jadi bisa aja nanti kepala madrasah itu nanti memerintahkan setiap kelompok mapel untuk merancang LS. Jadi dalam satu sekolah mungkin ada terjadi beberapa kelas yang sedang open class, karena mungkin yang kelas ini misalnya sedang open class matematika, yang lain kelas bahasa Arab, kelas satunya bahasa Indonesia, bisa seperti itu. Jadi sekali lagi
Pak pengawas ini. Ini sebagai motor ini Pak ya. Nanti bersama kepala madrasah bisa mengkondisikan. Sehingga IKMBK yang sekarang sedang berjalan itu nanti akan bisa lebih efisien gitu. Karena langsung implementasinya ke kelas. Mungkin itu ya Bu Yeni. Bagaimana Pak Watoni? Okay. Kita siap. Begini Bu Erlina, di implementasi kurikulum Merdeka ini kan ada bagian yang namanya modul ajar. Nah, di modul ajar atau RPP ini kan nanti juga ada model apa pembelajarannya. Jadi model ini bisa menggunakan lesson study, nggak masalah itu. Dan apalagi di sini lesson study itu kan mungkin bagi Man 2 ya atau Bu Erlina kan sudah bukan suatu asing lagi, bukan hal yang asing ya. Dan ini saya kira bisa diterapkan, dikembangkan. Masalah lesson study, kita tahu bahwa di lesson study itu kan ada 3 langkah kan, ada plan, do, see. Plan itu kan menyiapkan bagaimana materi atau perangkat pembelajarannya, modul ajarnya itu, dan sebagainya itu disiapkan dengan baik kan. Di situ sebetulnya ada unsur komunitasnya. Komunitas belajar. Jadi sebetulnya IKMBK dengan lesson study itu sangat erat. Di IKMBK itu adalah implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas. Di lesson study pada kegiatan plannya itu komunitas, kumpulan daripada guru-guru. Kita tahu bahwa ketika di plan itu kan tidak hanya guru itu ya, guru model yang menyiapkan tapi nanti ada unsur guru yang lain untuk memberikan pemasukan, berkolaborasi bagaimana agar perangkatnya itu betul-betul siap dan bisa diterapkan baik dengan di kelas itu. Begitu juga dengan ketika ada do actionnya itu, kita tahu bahwa biasanya guru itu malu untuk dilihat. Kita sering kan itu ketika dia ngajar sendiri itu kan cenderung ekspresif gitu dan sebagainya itu. Tapi begitu ada guru yang lain lihat, itu ada muncul kegrogian. Saya kira dengan kegiatan ini itu melatih guru untuk bisa dia itu lebih siap dan lebih matang. Insya Allah kalau guru itu lebih matang di dalam pengajarannya itu, dia akan bisa lebih inovatif dan kreatif. Dan saya kira ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Apalagi kalau kita melihat lagi kegiatan di lesson study itu kan juga mesti mau gak mau kan melibatkan anak-anak untuk beraktivitas, untuk aktif itu. Artinya keaktif itu. Kalau aktif berarti kan nanti ini juga akan bersinggungan dengan profil pelajar Pancasila yang secara eksplisit mesti dicantumkan di dalam modul ajarnya. Dan saya kira sekali lagi ini perlu ditindaklanjuti oleh Man 2 di dalam penerapan IKM itu dengan menerapkan model lesson study. Terima kasih. Terima kasih Pak Watoni, Bu Nini. Saya rasa dengan lesson study itu baik guru model maupun guru-guru yang menjadi observer itu sama-sama belajar Pak ya. Yang guru model mungkin dapat masukan dari guru-guru observer insya Allah juga bisa mengambil pembelajaran pada saat di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Betul Bu Erlina. Jadi kita tetap perlu semangat untuk melaksanakannya ya. Apalagi memang kayak IKM ini kan barang baru ya. Namanya barang baru itu kan kadang sesuatu yang kesulitan gitu. Jadi memang perlu kesabaran, makanya tetap dimotivasi terus ini. Semangat. Jadi terutama yang tim IKMBK, bagaimana tim IKMBK juga menularkan, mendiseminasikan hasil dari IKM itu ke guru-guru yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal penting juga. Kalau tadi sepakat juga ya kalau seandainya mau melaksanakan IKM-nya itu dan untuk lesson study di Man 2. Karena dari sekian banyak literatur yang saya baca itu
hampir semuanya menyatakan bahwa lesson study itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena ya kayak tadi itu ketika guru diamati kan mau tidak mau dia akan membuat persiapan dalam pembelajaran. Jadi tidak mentang-mentang sudah menjadi guru 20 tahun, saya sudah hafal cara mengajar, kemudian tidak melakukan persiapan. Tapi kalau saya sudah mau pensiun, Bu. Ya. 30 tahun lebih. Iya, tapi tetap kan melakukan persiapan. Apalagi kalau mau diamati orang lain, gitu ya. Jadi kerelaan untuk diamati itulah yang memang akan mendorong kita untuk melakukan persiapan di dalam mengajar. Dan ketika refleksi berarti juga siap menerima masukan. Seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya dengan lesson study juga lebih terbuka. Dan dengan diterapkannya IKM nanti ya di Mandua ini saya berharap juga sebentar lagi akan lebih nampak kualitas dari siswanya. Karena apa? Kualitas guru itu akan mempengaruhi kualitas siswanya. Kalau gurunya bagus, saya yakin kualitas siswanya juga akan bagus. Saya yakin semua orang tua mengharapkan putra-putrinya menjadi anak yang cerdas, anak yang diharapkan bukan hanya pinter di materi umumnya saja, juga di materi agama. Karena di IKMBK itu juga sekarang bagaimana menanamkan karakter ya pada peserta didik kita. Apalagi di Mandua ini berbasis pesantren. Jadi bukan sekedar di pesantrennya, tapi bagaimana ini menginternalisasikan nilai-nilainya itu nanti ketika dia keluar dari sekian ya. Mungkin saya bisa berikan masih sedikit aja kuasanya. Masih ada tambahan dari begini, semuanya kami harapkan nanti teman-teman di Mandua itu begitu program IKMBK itu selesai, ya kalau bisa kegiatan komunitas tidak berakhir, tetap dilanjutkan. Karena manfaat daripada komunitas itu sangat cukup bagus ya. Kita bisa sharing pengetahuan, sharing metode, sharing apa aja yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Sehingga nantinya arahnya adalah untuk peningkatan mutu pembelajaran, juga akan meningkatkan kualitas pendidikan di Mandua khususnya Pasuruan dan umumnya di Kabupaten Pasuruan dan lebih lagi di tingkat nasional. Terima kasih Bu Erlina. Semoga lancar, sukses. Amin. Tetap semangat ya. Bu Nini, Pak Tony. Sama-sama Bu Erlina, sama-sama. Terima kasih. Pada siang hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Ibu Nini dan Pak Tony, dan insya Allah dengan adanya IKMBK yang akan kita terapkan dengan lesson study ini berarti kita belajar sepanjang hayat. Nggak ya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.